Oke, pagi ini kita juga sudah bersama dengan redaktur pelaksana di iNews.id, Om Anton Suhartono. Om Anton, santai. Sampai kebelit. Ngomong apa Bapak? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Saya bersihin pokoknya. Sehat ya Om Anton? Alhamdulillah. Sehat dan kuat. Iya. Tapi di tengah kondisi yang prihatin juga ya. Betul. Karena saat ini banjir mengepung Jabodetabek ya Om ya. Dan saya termasuk yang terkepung banjir. Oh iya. Saya tuh tinggal di Jati Asih, Bekasi. Iya di Jati Asih gimana? Jadi Pondok Gede juga parah itu. Pondok Gede. Jadi kemarin itu struggling banget saya kesini ya. Jadi sebenarnya rumah aman ya. Cuma akses kemana-mana itu Villa Nusa Indah bukan? Bukan. Saya di Jati Asihnya di Komplek Pemda. Jadi akses kemana-mana saya bisa naik kereta ke stasiun Bekasi. Di Pondok Mitra Lestari jalan putus akses ke Kota Bekasi. Mau ke Pondok Gede juga putus. Ya. Satu-satunya alhamdulillah banget kita ketemu Jalan Cikunir. Naik LRT akhirnya ke sini. Gitu. Nyampe juga gitu ya. Karena kemarin juga ceritanya Om Andri, banyak orang yang pulang kantor ya udah akhirnya ketahan di kantor karena mau pulang ke rumah juga aksesnya keputus. Iya. Sebenarnya enggak banyak. Pulang, Om? udah mandi. Udah mandi, udah buka, udah sahur gitu ya. Nah, ini evakuasi malam-malam ini daerah mana? Jati Bekasi. Di Pondok Gede Permai ya. Jadi Pondok Gede Permai itu yang paling parah banjirnya itu sampai kalau versi BPBD sih 3 meter gitu ya. Patokannya yang penting tinggi atap ya. Iya, padahal air itu udah sampai ke lantai 2 gitu. Bahkan sudah sedengkul gitu di lantai 2 gitu. Oh iya. Iya. Dan warga bilang ini adalah banjir paling parah. Banjir 5 tahunan paling parah dibandingkan sebelumnya. Padahal betul. Padahal sebelumnya tanggul jebol. Ini enggak jebol. Enggak jebol aja lebih parah gitu. Iya, air tumpah gitu ya, udah luber. Karena memang posisi PGP ini Pondok Gede Permai itu benar-benar di samping persis kali apa itu Om? Kali Bekasi. Kali Bekasi gitu ya. Jadi kalau di gambar itu sudah kayak air terjun gitu ya. Air tumpah itu dari tanggul itu. Serem ya? Gitu ya. Dan airnya sangat deras. Itu dini hari mereka nggak sempat untuk jangankan menyelamatkan ini karena kalau kita lihat gambarnya kemarin itu kan mereka bingung gitu. Orang kalau kebanjiran bingung mau ngapain dulu nih gitu ya. Nyelamatin nyawa dulu apa nyelamatin barang-barang gitu. Gitu. Tapi rata-rata di sana kan rumah-rumah sudah lantai 2 ya. Sudah lantai 2 bahkan lantai 3. Jadi paling enggak barang-barang bisa ditaruh ke atas. Ini banyak perumahan elit juga ya itu ya yang kebanjiran ya. Jadi kalau di sisir itu di masuk kota Bekasi ada Pondok Gede Permai, Villa Nusa Indah tapi dia masuk Bogor. Kemudian ada ada Kemang IV, kemudian ada Pondok Mitra Lestari tadi di depan persis Galaxy itu ya. Sama Kemang Pratama yang jembatannya ambles itu gitu. Nah, itu sebenarnya jembatan yang satunya lagi yang lama ya. Sebelahnya juga ada jembatan baru yang baru dibangun dan itu enggak apa-apa. Gitu. Itu nggak kebanjiran tuh jembatan yang baru. Jembatan yang baru nggak, karena lebih tinggi posisinya. Dan artinya orang masih bisa lewat ya. Masih bisa. Cuma ditutup sama polisi tetap karena khawatir ya. Gitu. Tetap ditutup. Nah, ini di Kemang Pratama juga itu dulu banjirnya 2020 karena belum ditanggul. Betul. Jadi airnya meluap. Nah, kalau sekarang udah ditanggul tapi meluber. Betul. Jadi kebayang kan airnya sudah lebih tinggi dari tanggul yang dibikin. Betul. Jadi memang sebenarnya kalau kita runut ke belakang lagi ya, pas minggu malam banjir di Cisarua itu kan air meluber ya. Di atas saja air udah meluber gitu. Jadi drainase di perkampungan itu sudah nggak kali nggak bisa menampung, kemudian tumpah ke permukiman dan masuk ke gang-gang gitu ya. Kita lihat seperti tsunami gitu kan. Dan apalagi di bawahnya gitu. Dan apalagi betul. Untuk Kali Bekasi ini kan pertemuan dari Kali Cikeas sama Kali Cilengsi gitu. Jadi berkumpul di situ semua akumulasi ya, akhirnya seperti itu. Jadi memang penyebab banjir kemarin benar debit air yang tinggi gitu ya. Karena hujannya dari hulu sampai hilir gitu. Jadi di atas hujan dan Bekasi itu cuma ketinggiannya 29 meter di atas permukaan laut ya. Jadi sangat rendah, masuk Jakarta lebih rendah lagi. Jadi memang air tuh tumpah
dari Bogor tumpah semua ke Jabodetabek gitu. Nah itu bahkan sampai RSUD juga banjir ya. Betul. RSUD tadi juga Bekasi Hypermall, stadion ya kan, Stadion Candrabaga sampai Persija. Tapi dari pemerintah diundur ya. Pemerintah Bekasi gimana? Udah ada update atau apa gitu nggak? Nah ini soal ini. Kalau ini sebenarnya kan sudah ada Pemkot. Betul, sudah ada rencana sejak banjir 2020 yang besar itu ya. Tahun 2002 Komisi 5 mengunjungi banjir itu ya, Kali Bekasi terkait dengan program normalisasi, tapi masalahnya lagi-lagi gitu. Terkendala dengan pembebasan lahan gitu. Pembebasan lahan. Karena panjang kali yang harus dinormalisasi 33 km dari mulai pertemuan Kali Cikeas dan Kali Cilengsi masuk ke Kali Bekasi sampai ke Kabupaten Bekasi muaranya 33 km butuh dana 4 triliun gitu ya. Dan bukan itu, sekalipun dananya ada terkendala di pembebasan lahan. Dan dari tahun 2002 dan sampai sekarang belum selesai. Gitu. Jadi ya kendalanya banyak ya ternyata. Betul. Karena memang soal normalisasi ini kan bukan sekedar bikin tanggul ya kan, bukan sekedar membersihkan, tapi merelokasi warga yang ada di bantaran sungai itu juga jadi PR sebenarnya. Dan membangun jalan inspeksi di kiri kanan di kiri kanannya, gitu. Betul. Seperti yang dilakukan di Ciliwung gitu. Dan akhirnya warga memang sebagian ya, karena tadi kita sempat ngobrol juga dengan salah satu warga yang ada di Kemang Pratama. Sebetulnya mereka sadar bahwa ini perumahan, ini komplek daerah rawan karena ada 2 kali gede di situ kan, Kali Cilengsi dan juga Kali Cikeas. Tapi ya udah katanya. Dan mereka akhirnya membangun lantai 2 untuk mengantisipasi itu. Jadi kebanyakan rumah udah di tingkat. Jadi barang-barang penting, barang-barang berharga memang sudah ditaruh di lantai atas untuk mengantisipasi manakala terjadi musim penghujan dan diantisipasi juga potensi banjir seperti ini. Nah, kalau kemarin juga ada statement kan dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi soal apa sih yang menjadi penyebab banjir kali ini atau penyebab banjir. Kebun teh berubah fungsi, tanah area hijau berubah fungsi, hutan resapan air berubah fungsi, semua berubah fungsi. Jadi air udah nggak bisa keikat lagi di tanah.